buat rekan-rekan yang di Indonesia dan selamat pagi buat rekan-rekan yang join dari Middle East. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam. Syukur Waalaikumsalam. alhamdulillah ya. Kita bersyukur pada Allah di pagi yang ceria ini dan di siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kelonggaran waktu ya. Kalau Allah nggak maha penyayang dan pengasih, belum tentu ya kita bertemu di Microsoft Team hari ini ya. Kita bisa bertemu ini karena tidak lain juga atas ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yang berasal dari berbagai penjuru, kita bisa berkumpul di sini atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu meskipun dalam Zoom dalam Microsoft Team pagi ini ya. Insya Allah pagi ini kita akan belajar dengan Mas Imam. Kita akan belajar langsung praktis ya bagaimana sebenarnya yang dialami teman-teman proses interview ya dengan Ministry of Health of Kuwait ya. Jadi nanti saya berharap rekan-rekan semua di sini tidak usah malu, tidak usah sungkan, tidak usah khawatir. Nanti kalau salah bagaimana, kita di sini sepenuhnya mensupport teman-teman semua ya. Jadi saya mewakili Pak Homsah yang hari ini tidak bisa hadir di pagi ini, ingin menyampaikan bahwa kami PPNI Kuwait sangat berharap sekali banyak tenaga kesehatan yang bisa join di Kementerian Kesehatan Kuwait ya. Apalagi di sini sedang dibutuhkan banyak sekali tenaga kesehatan dan seperti yang disampaikan sebelumnya ya bahwa rekrutmen ini adalah rekrutmen yang insya Allah paling mudah kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Europe country ataupun negara Middle East yang lain seperti Qatar atau Saudi ya, yang dimana kalau di negara lain harus butuh IELTS ataupun prometric test ya, di Kuwait tidak ada sama sekali. Jadi hanya mengikuti interview online dan pada akhir yang interview kemarin sang user pun juga langsung menyatakan you are pass ya. Jadi ada yang tidak disampaikan juga. Jadi mungkin yang sekiranya lancar dan sekiranya sudah langsung oke menurut sang user, user pun langsung menyatakan you are pass. Jadi Masya Allah ya, ini sungguh luar biasa. Proses interview yang mudah sekali untuk bisa bekerja di negara yang kaya seperti Kuwait ya. Seperti yang teman-teman ketahui, Kuwait adalah negara yang kecil, namun Kuwait adalah punya currency yang tertinggi di dunia, bukan di Middle East ya, tapi di dunia. Jadi kalau kita compare dengan Europe country, Kuwait masih mata uang tertinggi ya. Jadi ayo semangat, mudah-mudahan rezeki teman-teman semua ada di negeri Kuwait. Siapa tahu dengan bisa bekerja di Kuwait, teman-teman semua bisa membahagiakan keluarga, bisa menjalankan ibadah umroh buat diri sendiri ataupun kedua orang tua, bahkan bisa memberangkatkan haji untuk kedua orang tua ya. Jadi tambah semangat ya. Alhamdulillah tadi pagi jam 3 pagi sudah nyampe ada 4 orang ya, perawat baru juga ya. Alhamdulillah saya, Mas Tikno, dan Pak Ketua PPNI Kuwait, Mas Homsah, kami menjemput perawat baru yang tiba di Kuwait ya. Dan Alhamdulillah total per hari ini ada 97 orang ya. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa rekrutmen ini benar ya. Jadi tidak usah ragu lagi bahwa rekrutmen ini mungkin teman-teman berpikir masih ragu-ragu ataupun masih belum yakin ya. Jadi insya Allah ini adalah nyata ya. Jadi ini adalah kali pertama rekrutmen dari MOH langsung ke kandidat ya. Kalau sebelumnya saya zaman 2003 itu kita masih lewat agensi ya. Jadi untuk saat ini langsung dari MOH ke kandidat langsung. Jadi nanti
Insya Allah kami PPNI Kuwait akan mendampingin kalian dan akan memberikan arahan, akan memberikan support bagaimana proses-prosesnya, step-stepnya. Namun semua itu para kandidat harus rajin mengecek email, harus rajin membuka emailnya karena semua komunikasi ini langsung dari MOH ya, jadi saya, Pak Tekno ataupun Pak Homsah atau Pak Imam di sini ya kita nggak tahu apa-apa. Jadi yang tahu hanya pihak kandidat ya. Dan nanti dari kami PPNI Kuwait, insya Allah ada Mas Tikno jika ada kendala-kendala masalah teknis, beliau yang akan membantu memberikan arahan dan penjelasan ya jika teman-teman semua mengalami kesulitan sehubungan dengan teknis. Dan jangan sungkan-sungkan juga di sini ada Pak Imam, beliau adalah Ketua PPNI Uni Emirat Arab dan sangat mensupport sekali rekan-rekan semua agar bisa lulus ke Kuwait ya. Padahal beliau ini tidak stay di Kuwait, tapi Masya Allah ya, Masya Allah, jiwa beliau ini sangat menginginkan banyak perawat yang bisa lulus ke Kuwait ya. Dan ini sangat diapresiasi banget. Beliau ini juga salah satu mentor yang Masya Allah yang sudah terbiasa memberikan pelatihan Inggris ya, praktis English interview ke negara manapun ya. Jadi tidak diragukan lagi, beliau adalah insya Allah orang yang tepat memberikan support buat teman-teman semua ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Kalau teman-teman mungkin kursus di luar dari sini, mungkin beliau mencas bisa lebih dari 1 juta ya. Jadi ini free belajar dengan beliau. Jadi rubah mindset kalian yang mungkin masih rada kurang bersemangat, harus tambah semangat ya. Karena beliau ini misalnya yang sekarang join, gini free. Tapi kalau mau lebih intensif, beliau ada kelas khusus yang per kelas khususnya 350.000. Dan itu adalah hanya sebagai pengikat bahwa kami pengen serius terhadap belajar praktis Inggrisnya. Titip salam salam dari Pak Ketua PNI buat teman-teman semua. Kalian semangat ya. Mudah-mudahan apa yang Anda hadapi sekarang adalah suatu hal untuk perubahan diri masing-masing ya semua ya. Jadi motivasi itu ada sama diri kalian sendiri ya. Jadi insya Allah selagi ada niat yang besar, motivasi yang besar, yakin Anda akan lulus ya. Semangat ya teman-teman semua. Mungkin tidak panjang dari saya, Pak Ketua PPNI izin. Mungkin dari Pak Tekno ada yang mau disampaikan sedikit, silahkan sebelum dimulai materi. Ya, terima kasih Mbak Eka. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Eka, yakni di grup sekarang sudah ada 3 grup peminatan. Untuk peminatan 1, 2, dan peminatan 1 dan 2 sudah full 1025 orang. Tapi untuk saat ini stagnan di angka itu. Jadi tidak ada teman-teman yang istilahnya pindah ke grup lanjutan ke interview. Jadi teman-teman silahkan secepatnya berproses. Semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada seputar pendaftaran ada di tutorial WA YouTube. Tutorial YouTube. Jadi teman-teman yang belum mempunyai paspor, silahkan secepatnya mendaftar. Di sana sudah ada tutorialnya bagaimana teman-teman yang belum mempunyai paspor. Tapi teman-teman wajib membuat paspor karena pada saat interview nanti user akan menanyakan bentuk fisik paspornya, baik nomornya. Jadi seperti itu. Pada saat mendaftar, mungkin teman-teman menggunakan fake nomor paspornya. Pada saat paspor fisik sudah ada, silahkan mengedit Microsoft Form yang sudah tersedia di email kedua. Mungkin cukup seperti itu biar tidak kita waktu yang lebih lama. Cukup itu saja. Nanti selanjutnya kalau misalkan di akhir meeting ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang praktis atau cara mendaftar, dipersilahkan. Untuk saat ini fokus ke interview dulu. Lanjut Mbak Eka. Baik, terima kasih Mas Tikno ya.
itu ya, kita semua support sama teman-teman semua ya. Seperti yang diingatkan Mas Tikno, teman-teman segera berproses ya. Bila belum mempunyai paspor pun tinggal ada kata, oh saya nggak mau berdaftar dulu ya. Jadi kalian bisa mendaftar dengan pakai nomor paspor asal ya, acak ya. Jadi nanti tetap berproses. Silahkan dilanjut prosesnya bikin paspor. Waktu terima email yang kedua ada Google Form-nya. Sekarang mungkin ini Microsoft Teams ya Mas Imam, Mas Tikno ya. Nah, itu Iya silahkan benar, Pak. diisi dengan nomor paspor yang asli. Jadi tidak, insya Allah tidak ada kendala ya, selagi ada niat, selagi ada motivasi dari diri sendiri, insya Allah ya. Jangan sia-siakan kesempatan Mas ini ya, setelah 15 tahun yang lalu tidak ada rekrutmen dari MOH Kuwait dan baru sekarang ini ya. Semangat ya teman-teman semua. Dan lihat tadi sempat Pak Imam bercerita beliau ini kurang fit ya, tapi Masya Allah semangatnya buat mensupport teman-teman semua luar biasa. Kita doakan Mas Imam sehat selalu ya, mudah-mudahan tidak jadi sakit meskipun sekarang ngerasa kurang sehat ya. Mudah-mudahan amal balik beliau menggugurkan dosa-dosa yang ada yang kecil ya Mas Imam ya. Jadi meskipun sekarang ngerasa kurang sehat, mudah-mudahan tidak jadi sakit ya Mas Imam ya. Amal kebaikan Mas Amin, Imam amin. mudah-mudahan jadi pelebur buat semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya silahkan monggo langsung ke Mas Imam ya. Mas Imam juga dinas sore, mudah-mudahan waktu yang ada digunakan sebaik-baik mungkin dengan Mas Imam teman-teman ya. Nanti kalau Mas Imam mengasih kesempatan untuk sekedar praktis, silahkan ya, jangan sia-siakannya, jangan nunggu ditunjuk ya. Boleh langsung angkat tangan atau gimana ya. Silahkan monggo Mas Imam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, Oke. Pak. Sehat Pak Imam. Hari ini saya tidak akan memberikan slide ya. Saya akan langsung teman-teman bagi yang sudah merasa siap atau mau yang mencoba, kita bisa langsung praktis gitu. Jadi kita nanti saya akan bahas langsung ke poin-poinnya, bagaimana Anda mengenalkan yang baik atau bagaimana Anda menjawab pertanyaan kayak gitu ya. Jadi langsung biasanya saya memberikan 15 menit, 20 menit tentang slide, tapi karena udah sering gitu ya, saya kira nanti bisa dibaca sendiri dan kita hari ini akan praktis ya. Mengingatkan lagi teman-teman ya, untuk perekrutan ini memang seperti yang disebutkan oleh Mbak Eka, paling gampang ya di antara rekrutmen yang lain, di antara rekrutmen ke negara lain ya. Tidak perlu tes TOEFL, IELTS, kemudian Prometric, dan biayanya pun murah gitu ya. Biaya sendiri ya, maksimal 15 juta untuk ya pengurus translation dan legalisasi di Indonesia seperti itu. Setelah itu ya tinggal berangkat, dapat visa dan terbang. Dan insya Allah itu ya yang paling praktis. Oke, dan sampai hari ini tadi saya dengar ada 97 orang ya sudah berangkat, dan tadi batch yang keberapa Mas Tikno? Ya, Yang ke-19, Pak. ada 19. Oke, ya, ya walaupun pelan-pelan tapi sejak 2 minggu yang lalu MOE sudah mulai mengirimkan menjadwalkan teman-teman yang sudah putus asa dari 6 bulan nggak ada email, tiba-tiba dapat email interview hari berikutnya. Jadi teman-teman harus siap semuanya gitu ya. Oke, mungkin apakah teman-teman udah siap misalnya nanti malam dapat email besok interview? Insya Allah siap, Pak. Siap, Pak. Insya Allah. Oke, ya. Nanti yang Pak. siap-siap kita latihan biar kita bisa belajar bersama bagaimana kita menjawab pertanyaan yang biasa diberikan di Kuwait, yang menjawabnya secara sederhana dengan kata-kata yang ya terbatas kayak gitu ya, karena kita memang nggak lancar bahasa Inggris. Nanti akan saya bimbing seperti itu. Oke. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya, pola urutan pertanyaan yang ditanyakan di Kuwait yaitu mereka akan bertanya what is your name ya, namanya siapa, full name, kemudian what is your passport number ya, kemudian Anda menyebutkan passport number, sometimes they will
they want to see the physical passport ya, show me the passport kayak gitu. Kemudian mereka akan bertanya, what is your qualification ya, what is your professional qualification ya, teman-teman bisa menjawab. Bagi yang sarjana, my qualification is bachelor degree in nursing. Bagi teman-teman yang diploma, I am a diploma 3 in nursing. Kemudian setelah itu mereka akan bertanya, can you tell me your experience? Mereka akan minta Anda untuk menceritakan pengalaman Anda di mana ya. Ketika Anda ditanya tentang pengalaman atau tanya what is your experience, where is your experience, maka jawabannya Anda harus menjawab dengan terstruktur ya, biar praktis. Total experience saya, my total experience berapa lama? Misalnya 10 tahun ya. Kemudian dirinci ya. 5 tahun di bangsal bedah, 2 tahun di medical, 3 tahun di klinik kayak gitu. Oke. Dengan menyebutkan tahunnya aja. Karena mereka dari pengalaman yang kemarin itu teliti, kalau Anda menyebutkan dari tahun ini itu juga kesulitan untuk mereka. Kemudian mereka akan melihat, mengidentifikasi ada gap tertentu gitu. Oh, dari tahun ini sampai tahun ini kok nggak ada di CV, kenapa ini? Berarti ada gap. Nah, itu perlu penjelasan. Jadi ini trik juga ya, ketika ditanya, please tell me your experience. My total experience 10 years. I work in medical ward for 5 years, surgical ward 2 years, 3 years in ER, seperti itu. Itu udah cukup ya. Itu untuk menghindari teridentifikasinya gap tertentu kalau Anda atau teman-teman yang ada 1 tahun, 2 tahun ada gap. Mereka kemarin ada yang ditanya, lah ini 2 tahun, 3 tahun di mana kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan oleh mereka, sehingga mungkin membingungkan juga. Oke. Kemudian yang paling penting yaitu ketika Anda menjawab, menceritakan tentang pengalaman Anda harus ya, tipsnya ya, Anda itu mungkin punya berbagai pengalaman di berbagai bangsal ya. Tapi ketika Anda dipanggil di emergency unit misalnya, maka Anda harus menjelaskan, menitik beratkan ya, menonjolkan pengalaman Anda di emergency unit. Itu poinnya. Oke. Kemudian Anda juga ketika menjelaskan tentang skill-skillnya, atau ketika Anda ditanya tentang ya kualifikasinya, Anda punya pengalaman kerja di situ berapa tahun, apa aja yang sudah dilakukan, kemudian apa aja yang bisa Anda lakukan, atau what is your duty and responsibility, kemudian what kind of certification do you have ya, special skill in emergency room, seperti itu ya. Itu bisa Anda sampaikan di situ. Kemudian yang sering ditanyakan yaitu tentang cases. What kind of cases do you have? Ya, what kind of cases do you handle there in emergency room? Nah, ini Anda harus persiapkan dari sekarang. Kira-kira kira-kira kasus apa yang Anda paham? Nah, nanti Anda jelaskan di situ. Mereka akan bertanya sekitar itu. Itu tipsnya. Jadi kalau Anda tidak menjelaskan tentang kasusnya, mereka akan bertanya yang macam-macam gitu ya. Jadi dengan kita menjelaskan di awal bahwa ada 3 atau 4 kasus yang biasa saya handle ya. I am familiar with chest pain, managing patient with trauma, road traffic accident, or stroke kayak gitu. Itu mereka akan bertanya sekitar itu. Itu kira-kira tentang pengalaman yang penting gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman tertentu, kemudian kok dipanggil di mana? Di tempat yang sama sekali Anda tidak punya pengalaman kayak gitu. Oke, jangan khawatir ya, tetap ikut aja interview, hadir interview ya dengan jawaban ya. Mereka akan setelah mereka ngecek, loh Anda kok dari dental, kok Anda dari medical, padahal ini untuk emergency kayak gitu. Ya, oke, yes ma'am ya, I'm ready to work anywhere ya. I like ya new challenge, I like new experience, seperti itu. I'm ready to work and I'm fast learner. Itu seperti itu jawabannya. Jadi meyakinkan mereka ya. Meyakinkan mereka bahwa Anda siap
bekerja dimanapun, walaupun tidak sesuai dengan pengalaman kerja, ya seperti itu. Atau mungkin Anda punya pengalaman kerja, ada yang namanya transferable skill kayak gitu. Misalnya teman-teman yang di Bangsal di OT kemudian dipanggil di Bangsal Bedah itu kan nyambung ya. Jadi skill-skill di OT tentang sterilisasi, dressing atau apa itu lebih advance daripada di Bangsal Bedah. Jadi itu namanya transferable skill, Anda bisa sebutkan seperti itu. Atau teman-teman kemarin ada pengalaman yang kerjanya di ambulan itu, kemudian dapat job di IR kayak gitu. Mereka menceritakan seperti itu, kasusnya hampir sama. Jadi, oh kamu di outpatient department kayak gitu. Iya. Kemudian mereka jawabnya gimana ya? Karena kasusnya hampir sama, saya kira saya siap bekerja di sana dan saya yakin pengalaman saya ini akan ya bermanfaat ya, kayak seperti itu ya. I believe that my knowledge and experience ya before so I can adjust in a new department seperti itu. Itu yang harus Anda jelaskan ya, yaitu membuat mereka yakin ya seperti itu. Oke. Kemudian bagi teman-teman apa ya, ada yang ditanya cuma satu, ada yang ditanya 3, 4 atau 5 pertanyaan. Ada yang kemarin ditanya 8 menit, ada yang ditanya 1 menit kayak gitu ya. Kenapa? Ya. Ketika teman-teman yang menjawab satu pertanyaan, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya Anda menjawab benar, perfect gitu ya. Jadi udah cukup mereka mengakui bahwa oh ini layak, Anda bisa seperti itu. Kemungkinan yang lain dengan jawaban yang pertama mereka tidak berkesan, kemudian udah you can leave now. Nah, seperti itu juga. Kemudian ada teman yang mendapat pertanyaan 1, 2, 3, 4. Itu sebetulnya menunjukkan ketertarikan mereka ingin meluluskan Anda. Coba ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu, tanya ini ganti-ganti sampai dia tahu. Oke, nah setelah tahu baru oh ya, baru itu sebagai alasan mereka untuk membuat Anda lulus seperti itu. Jadi teman-teman ya di luar negeri secara umum, di UAE, di Arab, di mana Indonesia itu terkenal ya baik ya, perawat bekerja baik, nggak suka protes kayak gitu, kemudian nurut ya. Jadi kesannya perawat Indonesia itu baik. Jadi mereka ingin perawat Indonesia lebih banyak di sana. Yang saat ini mendominasi adalah perawat India, perawat Filipina seperti itu. Nah, diharapkan perawat Indonesia untuk kesempatan ini lebih banyak. Itu seperti itu. Kemudian teman-teman yang dari pengalaman kemarin ada teman yang bekerja di medical, di home care kayak gitu ya. Kemudian dipanggil di IR departemen kayak gitu, ya. Kemudian ditanya tentang IR, kurang tahu. Kemudian, lah kamu saat ini bekerja di mana? Kamu punya pengalaman di mana? Saya cuma punya pengalaman di IR 1 bulan. Oh, 1 bulan. Lah kok kamu dapat panggilan di IR? Iya, gitu. Kamu mau nggak kerja di IR? Oke, mau. Oke. Saat ini kamu bekerja di mana? I'm in home care. What is your duty responsibility? My responsibility is managing the wound. Okay. Can you tell me how do you manage the wound? What type of the wound? What type of dressing? Seperti itu. Jadi ya percaya aja apapun ya pengalaman Anda, kalau ada dapat panggilan, siap tidak siap, dicoba. Mungkin Anda beruntung. Seperti itu ya. Saya kira itu pengantarnya teman-teman. Saya ingin Anda latihan yang tadi teman-teman yang udah siap, silakan raise hand, kemudian ayo kita latihan bersama. Terima kasih. Ayo, mana ini belum ada yang raise hand? Yang tadi katanya besok misalkan siap interview. Nah, Mas Dian atau Mbak Dian itu. Siap. Oke, Mbak Dian, ya. Bisa juga on kamera biar ngecek signalnya kuat nggak, karena untuk real interview mereka juga akan melihat wajah, gestur, attitude, ya seperti itu ya. Oke. Kemudian grogi atau enggak, ya. Oke ya, Mbak Dian. Mbak Dian pengalaman kerja di mana? Kepengen kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian. Saya bekerja di Jakarta.
Saya bekerja di Jakarta selama 3 tahun di ruang bedah. Di ruang bedah. Udah daftar? Di ruang operasi. Oh, kamar operasi. Belum Ya, daftar. oke. Iya, Belum Pak, belum. daftar. Saat ini Kalau ke daftar ya, oke. Kalau ke Kuwait kepengen kemana pilihannya? bisa kemana saja nggak apa-apa, Pak. Oke. Saya Ya, di bangsal bedah. Bangsal bedah atau kamar operasi? Kamar operasi. tiga tahunnya di ruang operasinya, terus oke. baru kemarin dapat relawan COVID selama 6 bulan. Oke, ya. Ya, kita Sebentar Pak Imam, anggap saja. mungkin Mbak Dian, sebentar Pak Imam. Mungkin Ya. Mbak Dian tidak perlu menggunakan headset atau mikrofon, soalnya nanti suaranya noise. Nanti pada saat interview juga gitu, teman-teman itu tidak diperkenankan menggunakan headset atau wireless headset seperti itu. Jadi posisi juga sepertinya harus sesuai, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, seperti itu. Oh iya, siap. Ya, oke. Terima kasih Mas Tikno ya. Ya, sekarang udah bisa lihat. Oke. Ya, kita pura-pura saya dari Ministry of Health dari OT Departemen ya, Operating Theater kayak gitu ya. Anda melamar dapat panggilan karena pengalaman Anda 3 tahun di OT. Oke. Oke ya, welcome for the interview today. Very nice to meet you Mbak Dian. Oke. Ya, our OT Department need more Indonesian staff like you. We love Indonesia. Oke. Ya. Oke. Please introduce yourself. My name is Dian Sakinatul Fuadi. My age 33 years. Oke. Udah. Ya, nggak apa-apa. Ini latihan, oke? Pertama, kita harus tenang, jangan grogi, kayak gitu. Ini pertanyaan terbuka. Biasanya teman-teman ya, kalau nggak di Kuwait nih, ada 15 menit atau 10 menit untuk mengenalkan diri. Biasanya mereka nggak mau nanya satu-satu, what is your name, what is your passport number, kayak gitu. Tapi untuk ini, yang di Kuwait, saya akan pakai pertanyaan model yang kedua. Kalau di Kuwait itu mereka bertanya, oke, please tell me your full name. Oke, my full name Dian Sakinatul Fuadi. Ya, oke teman-teman ya, ketika ditanya tentang what is your full name, ya jangan lupa tipnya Anda harus memberikan salam, hi ma'am, good morning, assalamualaikum, thank you for asking, kayak gitu. Oke, my name is Dian Fuadi, you can call me Dian, kayak gitu. Ada salam itu memberikan kesan yang positif. Oke ya, jadi ini kita tips langsung praktis kayak gitu. Jadi untuk belajar bersama, nggak apa-apa. Oke, again, please tell me your name. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dian Sakinatul Fuadi. You can call me Dian. Ya, bagus kan kesannya lebih baik gitu kan? Oke, ya. Next, can you tell me your passport number? My passport number now on process. Ya, nanti ya kita sebutkan ya kita untuk latihan. Jadi my passport number is 12345 kayak gitu. Jadi nggak masalah ya. Atau teman-teman yang passport numbernya belum selesai bisa juga seperti itu, masih dalam proses. Tapi jangan grogi Mbak, relax. Baru pertama Oke. tenang badannya. Baru masih dengan saya kan. Kita pakai bahasa Indonesia. Oke. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Oke. Mereka itu akan tanya the next question, what is your qualification? Qualification Diploma Academy of Nursing Magelang. Oke. Ya. What is your professional qualification? Anda bisa menjawab, oke, my professional qualification is Diploma 3 in Nursing. Ya, seperti itu juga bisa. Nggak sebutin namanya, nggak masalah. Disebutin tahunnya juga boleh, ya. I graduated from Magelang Nursing Academy with Diploma 3 in Nursing, ya. 2018, seperti itu juga bisa. Oke. Oke, one more, kita ulangi. Santai-santai. Oke. What is your professional qualification? Okay, my professional qualification is Diploma 3
of Nursing Academy, Magelang. Okay. You can say my professional qualification is diplomatry in nursing. Oke, kayak gitu ya. Teman-teman yang punya bachelor degree ya, sarjana, oke. My professional qualification is bachelor degree in nursing. Enough kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Now, can you tell me your experience? Okay, my experience in hospital, 3 years in operation room. Ya. Ya, oke. Teman-teman ya, ketika Anda ditanya tell me your experience ya, where is your experience, itu jangan sebutkan apa ya, hospitalnya dulu ya. Disebutkan bagiannya di mana. Itu yang penting, mereka ingin tahu. Mereka kalau saya tanya teman-teman pengalamannya di mana? Di rumah sakit. Apa? Di mana? Kan itu sangat general gitu ya. Jadi harus spesifik jawabannya, oke. Mereka ingin tahu Anda di bangsal mana, oke? So, tell me your experience. Anda mulai dengan saya punya total pengalaman kerja berapa tahun. I have total experience how many years, gitu ya. Kemudian Anda sebutkan 3 tahun, 3 years in operating theater atau operating room ya kayak gitu ya. Kemudian 2 tahun gimana, seperti itu. Oke. Teman-teman ya, kemarin pada bingung itu kamar bedah, bangsal bedah. Ya, bangsal bedah itu surgical ward itu di bangsal, perawatan preoperasi, postoperasi. Kalau kamar bedah itu OT, departemen atau operating theater ya, atau operating room seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kamar bedah mungkin itu apa ya, kamar operasi seperti itu. Oke. Ya, coba kita ulangi lagi untuk Mbak Dian. Oke. Please tell me your experience. My experience in operation room or operation theater, 3 years. Ya. Terus di mana lagi? And 6 months for volunteer COVID-19. Di mana? Berapa lama? 6 months. 6 months. Iya. Terus di mana lagi? And now I am freelance. Freelance. Apa itu freelance? Freelance to example home care. Home care. Ya, jadi mereka itu ingin tahu total experience berapa, karena mereka itu ya, kalau ketika Anda menjelaskan tentang berapa lama ya, itu mereka akan tahu oh Anda punya pengalaman cukup banyak atau cuma 1 tahun 2 tahun. Jadi total pengalaman berapa? Total pengalaman secara resmi 3 tahun 6 bulan. Kalau yang nggak resmi maksudnya gimana? Yang nggak resmi itu yang home care itu, Pak. Home care juga resmi ya? Nggak ada surat ini ya, Pak. Surat pengalamannya. Gitu. Ya, jadi home care mandiri gitu kan. Infus sendiri. Oke, jadi Anda punya pengalaman 3 tahun ya. Jadi kalimatnya seperti ini, oke. My total experience is 3 years. Oke. Seperti itu ya. I worked in OT department for 3 years. Udah gitu aja. Atau ada yang lain yang tadi as 6 months as a volunteer ya in COVID-19. Nah, itu bisa di bagian apa? Mbaknya di bagian swab doang, nusuk-nusuk, atau di ICU departemen itu lain. Gitu ya. Jadi lebih spesifik. Iya. Kalau di IGD berarti emergency room gitu ya, Pak? Nah, kayak gitu. Teman-teman ya, ketika mereka bertanya pertanyaan tentang pengalaman itu, saatnya Anda mempromosikan diri Anda, mengiklankan diri Anda biar diterima gitu loh. Aku ini kandidat yang terbaik kayak gitu. Jadi, oh ya saya di OT departemen 3 tahun. Kemudian saya juga pengalaman di COVID-19 di IGD kayak gitu. Bisa disebutkan, ditonjolkan ya. Kalau itu relevan gitu ya. Kalau misalnya Anda dipanggil di OT departemen, cukup yang OT aja, oke? Tapi tetap disebutkan total pengalamannya berapa, kemudian di COVID-19 juga disebutkan aja. Tapi yang harus Anda tekankan, highlight, emphasize, relevant experience in OT department. Oke, coba sekarang diulangi lagi, ya nggak apa-apa ya untuk belajar, oke?
Please tell me your experience. Okay, my experience in OT department, total experience 3 years and 6 months for volunteer COVID-19 in Oke. emergency. User itu akan bertanya yang related, yang berhubungan dengan pengalaman Anda. Oke. Now the next question, user will ask you, can you tell me what is your duty and responsibility there in OT department? Jadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai perawat di sana di OT itu apa? Can you tell me? Sebagai apa kayak gitu? Okay. I'm in OT department as on loop. I give our tech some apa? Oke, bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Indonesia dulu. Oke. Itu apa belum di? Iya, tugas dan tanggung jawab Anda sebagai perawat di OT itu apa sih? Sebagai apa kayak gitu? Silahkan. Bahasa Indonesia dulu. Iya, Pak. Jadi saya di Departemen Operasi itu sebagai on loop. Itu perawat sirkuler. Tugasnya mengambilkan alkes yang kurang. Kemudian tahun berikutnya lanjut ke bagian instrumen atau asisten 2 itu sebagai memegang alat yang diberikan kepada dokter. Scrub nurse itu. Iya, Ya, oke. Ya, maaf. Scrub nurse. Ya. Dan beberapa waktu kadang saya juga jadi asisten. Oke. Asisten untuk operasi kecil seperti STT, soft tissue tumor. Oke, ya. Untuk teman-teman yang di OT itu biasanya ditanyakan tentang itu istilah yang recognize ya, peran perawat itu ada perawat pembantu anestesi ya. Ya, nursing anesthetic assistant seperti itu. Kemudian scrub nurse or circulating nurse seperti itu ya. Kalau on loop itu apa tadi? Saya kurang tahu. On loop itu masuknya ke sirkulasi nurse. Circulating nurse. Oke, ya. Oke. Mereka itu akan tanya kemarin teman-teman yang di OT ditanya, oke. Can you tell me what is your duty and responsibility as scrub nurse? Tadi kan Anda bilang apa? Sebagai scrub nurse juga. Can you tell me? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia dulu. Nggak apa-apa. Maaf, Pak, ulangin dulu, Bapak. Nggak apa-apa. Kita untuk belajar, jadi santai aja, pelan-pelan. Yang penting message-nya, pesan saya, tipnya itu tersampaikan kayak gitu. Ya, pakai bahasa Indonesia. Mbaknya kerja sebagai scrub nurse itu tugasnya apa? Itu mereka seperti itu ditanyain. Jadi tugas saya untuk menyiapkan meja operasi, menyiapkan pasien, dan menyiapkan alat operasinya dan alkes. Iya. Udah, gitu aja. Nggak ada yang lain? Iya, Pak. Udah, cukup. Misalnya ada spesimen yang perlu dikirim ke laboratorium, itu tugas siapa? Itu tugas ini perawat ruangan, Pak. Perawat ruangan? Enggak, maksudnya kan Anda misalnya dapat tadi jaringan tumor kecil nanti dikirim ke lab. Itu kan di operating theater siapa yang handle? Ya, perawat ini sirkulasi. Oke ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, Mbaknya nggak masalah ya. Ini pertama kali. Terima kasih. Oke. Jadi mereka akan bertanya, can you describe the primary duty of the scrub nurse during surgery? Itu biasanya seperti itu. Jadi bisa jelaskan tugas Anda sebagai scrub nurse ketika ada operasi, gitu ya. Jadi ya, kalau dari operasi saya itu di scrub nurse ya, bahasa Indonesia dulu ya. Saya menyiapkan alat-alat
dan menjaga tentang apa ya environment lingkungan yang steril. Kemudian saya membantu dokter ya memberikan instrumen ya kepada dokter bedah. Kemudian memastikan bahwa instrumennya itu dihitung itu kan ya Ya, berapa, kemudian gosnya berapa sebelum dan sesudahnya kayak gitu kan ya. ya, Kemudian draping patient juga, kemudian manage the specimen juga, dan monitor ya the sterile environment to prevent contamination seperti itu. Ya enggak? ya. Betul kan ya? Oke. Betul. You can answer ya, nanti kita belajar ya. Oke. So my duty as the scrub nurse are include ya preparing and maintaining the sterile field, selecting and passing instrument to the surgeon. Itu udah poin yang bagus ya. Ensuring all the instrument counted before, during, and after procedure. Ya enggak? Iya, betul. Menyusun Assist, kata-katanya itu. ya, assist draping the patient, managing surgical specimen, and monitor the sterile environment to prevent contamination. Seperti itu. Ya, Ya, ada Pak. gambaran? Oke. Ada banyak. Oke, ya ini biar tuntas juga nggak masalah karena nanti kita belajar. Oke, mereka itu di kamar operasi ditanyain gimana tuh kalau ada satu gosnya hilang, kasanya hilang satu setelah operasi, tadinya 10 tinggal 9. What you will do? Itu ditanyakan. What happen if the one ghost is missing after operation? Oke, please tell me. Nah, jadi kita akan mencari lagi kasa yang hilang itu, seperti dibuka tempat sampahnya, dihitung lagi manual satu-satu, di bawah drapingan ada nggak yang terselip, kemudian ada nggak yang kasa yang buat steril area itu nggak kehitung atau lupa terhitung. Jadi kita mencarinya satu demi satu, gitu Pak. Iya. Manual. Oke, setelah itu nggak ketemu gimana? Biasanya pakai X-ray Pak. Kalau kasanya ada penunjangnya, ada yang bisa di X-ray gitu Pak. Iya, oke. Jadi Anda ketika ditanya seperti itu kasusnya, ya kita akan cari, oke. Kita akan cari kasanya yang hilang di mana sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, kita akan melakukan X-ray untuk ngecek karena kasa itu ada detektornya gitu kan ya. Kemudian yang penting lagi itu kita membuat laporan ya, incident report seperti itu ya, for quality department or for improvement project seperti itu. Itu yang penting. Benar nggak sih? Ya. Kalau ada yang hilang kan bikin laporan, ini yang ngilangin siapa, atau loh ini kok Mbak Dian ketika jadi scrub nurse hilang terus nih. Wah, gimana? Gitu kan? Nah, iya. Jadi bagaimana untuk mencegah berulang? Maka kita harus teliti. Ya, seperti itu, teman-teman ya. Mereka itu gambaran pertanyaan ya di Kuwait seperti itu ya. Udah ada gambaran belum, teman-teman? Atau ada tanggapan, Mbak? Ada pertanyaan, silakan. Bingung, terkesima, terpesona. Ada gambarnya Pak, cuma nanti paling ditulis di buku dulu, biar dihafalin, bisa Iya. dilancarin ya. Inggrisnya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dihan ya. Kira-kira itu exactly the same ya. User as for the scrub nurse who work in audit department. Itu menurut pengalaman teman-teman yang sudah bekerja di sana. Gitu ya. Udah ada gambaran ya. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Dian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekarang siapa lagi? Mas. Banyak sekali. Seneng nih saya. Tadi yang perempuan, sekarang laki. Mas Dodi. Ada Mas Dodi? Siapa? Ada, Pak. Iya, on kamera. Siapa? Kameranya belum. Ya, oke. Ya.
teman-teman ya, untuk online interview, Anda harus memastikan bahwa signalnya kuat ya, karena mereka akan melihat Anda, gestur Anda, dan perlu waktu yang lama. Kadang nunggu sampai 4-5 jam, kadang cuma 15 menit kalau Anda beruntung. Ya, oke, nggak masalah, Pak. Ya, tapi nanti kalau real interview jangan seperti ini ya, kelihatan gelap. Iya, Pak. Saya hidupkan lampu dulu, Pak. Oke, ya. Udah dinyalain? Sudah. Kayaknya, Pak. Masih Karena, sama ya, karena menantang matahari. iya, di belakang matahari jendela, Pak. Oke, ya. Bapak punya pengalaman di mana? Sudah mendaftar? Peminatan di mana? Saya masih proses translate dokumen, Pak. Ini. Ya. Saya pengalaman 20 tahun kerja, yang 2 tahun di rumah sakit, yang 18 tahun di puskesmas, Pak. Gimana, Pak? Iya, oke. Kepengen kerjanya di Kuwait di mana? Kebetulan dulu waktu di rumah sakit, saya di ruang operasi sama UGD. Mungkin nggak jauh dari itu, Pak. Oke. Jadi pilihan pertama kamar operasi atau emergency room? Pilihan pertama, emergency room. Emergency room. Oke, emergency room ya. Oke. Jadi teman-teman ya, kita akan latihan dengan Mas Dodi ya. Saya pura-pura user dari emergency room Ministry of Health Kuwait. Oke. Ya, welcome Mas Dodi ya. Nice to meet you. We are in Ministry of Health, shortage of nurse in ER department. We need you urgently. Kayak gitu ya. Kita ingin ya di Ministry of Health perlu ya banyak sekali perawat ER ya. Kemarin juga udah di sebagian besar di ER department. Oke. Welcome for the interview. Please introduce yourself. Oke. Oke, thank you, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dodi Setiawan. I am 42 years old. Oke. Ya, udah. Udah, Pak. Apalagi ya, Pak? Lupa tadi, Pak. Oke, kalau usernya itu bertanya, please tell me about yourself or please introduce yourself. Itu sebetulnya Anda punya kesempatan ya untuk menjelaskan semua tentang Anda gitu. Jadi tentang sekalian semuanya bisa, pengalamannya di mana kayak gitu bisa. Oke, saya ulang Tapi ya, Pak. jawabannya cuma gitu doang. Oke, ya udah nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke. Saya akan seperti yang pertama tadi, seperti interview ala Kuwait ya. Jadi tadi Anda kan udah mendengarkan. Jadi kita hari ini yang kedua harus lebih baik lagi. Oke? Oke. Please tell me your full name. Oke, thank you for asking me. My name is Dodi Setiawan. You can call me Dodi. Ya, oke, udah bagus. Oke. Please tell me your passport number. Okay, Mister, my passport number is X123456. Oke, please tell me your experience. Please tell me your qualification. Okay. My qualification is diplomatry nursing. Ya, my professional qualification is Yes. diplomatry in nursing, seperti itu ya. My professional apa tadi, Pak? Qualification. Okay. My professional qualification is diplomatry in nursing. Oke, ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Please tell me your experience. Okay, thank you. My total experience is 20 years. 2 years I'm work in hospital, in ER and operating room, and then I have 18 years in public health center. In public health center, I have experience handling tuberculosis patient and schizophrenia patient. Oke. That's all. Yes. Ya, teman-teman ya, ini udah tadi saya jelaskan ya.
Pak Dodi kan sekarang dipanggil di IR departemen, gitu ya. Ya, Pak. Maka yang dijelaskan, yang dititik beratkan, Anda harus menjelaskan lebih banyak lagi yang mana? Yang IR departemen, jangan yang di klinik. Oh ya. Seperti itu. Meskipun itu lebih sedikit, enggak apa-apa ya, Pak? Gitu. Ya, nggak apa-apa. Oh yes. Ya, at least berapa di IR I have berapa tahun, kemudian pengalamannya itu menghandle kasus apa aja, kayak gitu juga bisa. Okay, I have 2 years in ER, and usually I handle it patient accident, maybe trauma apa ya? Yeah. Trauma, oke, ya, good ya. Maybe patient accident and apa Pak? Kasus kegawat daruratan anak gitu itu Pak mungkin. Oke, ya. Oke ya, pertanyaan selanjutnya teman-teman ya. Mereka akan menanyakan berdasarkan apa yang Anda jelaskan. Misalnya Pak Dodi tadi menjelaskan tentang pengalaman accident unit 2 tahun ya. Maaf ini hidungnya mampet. Beliau menjelaskan bahwa saya biasa menghandle pasien trauma or road traffic accident gitu. Oke. Nah, mereka itu akan bertanya tentang itu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, oke. Can you tell me how do you manage patient with road traffic accident? Itu sering ditanyakan ya. Silakan. Okay. For first I may when patient come to ER, we for the first fee we assess about conscious patient. Consciousness, ya. Okay. Consciousness patient. Terus? And with GCS or Glasgow Coma Scale. Yeah, okay. And then if a score of GCS is normal, untuk mana? Oke, bahasa Indonesia dulu Mas, nggak apa-apa. Oke, mungkin gini Pak. Biar mungkin lancar ya. Oke, setiap kita menerima pasien atau khususnya pasien-pasien hubungannya dengan kecelakaan, mungkin yang kita kaji awal adalah tingkat kesadaran pasien, yaitu untuk mengetahui pasien tersebut ada trauma di kepala atau tidak, gitu Pak. Kemudian setelah kita kaji tentang tingkat kesadarannya, terus kita kaji tanda-tanda vital pasien. Ya. Kemudian kita kaji setelah itu melihat apakah apa yang dialami atau pasien atau trauma yang dialami atau ada luka atau patah tulang dan seterusnya. Kemudian jika setelah kita dapatkan apa yang sudah ada hasilnya, apa yang sudah kita kaji, baru kita lakukan penanganan. Udah. Apa yang Anda lakukan di emergency room? Misalnya ada pasien tadi udah dikaji, ada luka, ada kegiatan rutin atau standar of prosedur kalau ada pasien kecelakaan itu apa? Pasang infus enggak? Pasang atau infus ya, kita kaji tanda-tanda vital, kemudian kita konsul dokter dari hasil pengkajiannya itu apa, kemudian kita lakukan advis apa yang dari dokter untuk kita lakukan, entah itu pemasangan infus, pemberian obat-obatan, atau penanganan luka yang ada, atau sampai ke tindakan suportif seperti atau perlu fotorongsen, atau kayak tindakan misal ada luka kita jahit gitu Pak. Oke ya, untuk teman-teman ya, jawaban yang bagus ya, itu idealnya adalah seperti dengan yang ada di dalam teori. Mungkin teman-teman kalau di Indonesia apa? Basic trauma cardiac life support. Nah, itu bisa sebagai panduan untuk bagaimana
menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi ya, yang pertama di ER department ya. ABC itu, Pak. Okay. So, how do you manage patient with road traffic accident or patient with trauma? Yeah. So the first, yeah, I will use rapid assessment using ABCD approach, kayak gitu. Lebih cocok kan? Ya. Saya akan melakukan pengkajian secara cepat dengan pendekatan ABCD kayak gitu. Oke. Saya akan pastikan bukan loss of consciousness atau level of consciousness itu enggak. Jadi kalau udah loss of consciousness tapi pernapasannya bermasalah, kita tetap ke pernapasan dulu, airway-nya dulu. Oke. Jadi bisa dicatat untuk teman-teman ya. I will use rapid assessment atau bisa juga banyak istilah ya, initial assessment, primary assessment, seperti itu. Oke. Using ABCD approach. Oke. I will make sure airway, breathing, and circulation is okay. Jadi saya akan pastikan bahwa jalan napas, pola napas, dan sirkulasi itu oke. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian especially in the circulation ya. So I will search ya. I will see is there any massive bleeding. Iya nggak? Ada nggak perdarahan yang besar? Oke. Jadi itu harus termasuk prioritas yang pertama ya. Oke. So if there is massive bleeding, I will stop the bleeding with a direct pressure. Apply direct pressure seperti itu. Oke. Nah setelah itu ABC D itu apa? Disability. Oke. Disability ya. So I will assess the level of consciousness ya. Kemudian I will use Glasgow Coma Scale, bisa juga. I will check the blood glucose level, juga bisa ya. Seperti itu. ABCD udah beres. Oke. Setelah itu kan kita udah dapat semuanya nih yang life threatening condition lah. Oke, karena di ER. Oke. After that, ya. Usually in emergency room will put for the patient with trauma. I will insert the big IV line, one or two, ya, to prepare for rehydration, ya, resuscitation of fluid, atau to prepare for blood transfusion kalau perdarahannya banyak, or to administer medication untuk memberikan obat seperti itu. And then sebagai perawat apalagi? Oke, I will extract blood ya. Blood work, I will do blood work atau mengambil darah untuk pemeriksaan blood grouping, mungkin untuk operasi kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga I will prepare ya for the X-ray, CT scan or something like that. Kira-kira seperti itu jawabnya. Oke, Pak. Oke. Jadi berurutan gitu ya, Pak. Dari ABCD dulu, kemudian sampai ke tindakan suportif lainnya gitu ya, Pak. Iya, seperti itu. Itu namanya high quality answer. Jadi jawaban yang berbobot ya. Kalau jawabannya nggak memuaskan, maka si user akan bertanya yang lain. Nanti tadi ditanya nggak jelas. Nanti bapaknya nyebutin GCS. Gimana sih GCS? Can you tell me? Kayak gitu juga. Kemudian dikejar kayak gitu. Oke, kita ulangi ya, karena kita belajar pelan-pelan ya, santai. Oke. So, can you repeat again what is the management of the road traffic accident in ER department? Ya, jadi seperti yang tadi. Silakan. Oke. When the patient come to ER, for the first we make sure with ABCD procedure. We must kita harus memastikan apa? We must sure gitu, Pak. Ya, we make sure. We make sure airway, breath, and circulation patient is good. Okay, yeah. And then after that we, if maybe circulation, yes. And then we kemudian yang D apa? Disability, ya Pak, disability. Atau Anda bisa sebutkan tadi any massive bleeding, itu juga penting ya untuk circulation. Oke.
After that, we make sure if she after make bleeding apa Pak tadi Pak? After make bleeding. Gitu. Ya, is there adakah perdarahan yang hebat, perdarahan yang berat? Kalau ada, kita tutup dulu perdarahannya dengan direct pressure seperti itu. Direct pressure. Oke, Pak. Setelah kita memastikan ABC, berarti kita memastikan bahwa tidak ada perdarahan. Apabila ada perdarahan, kita langsung menghentikan, gitu ya, Pak? Ya. Oke, setelah itu baru kita mengkaji hal lain seperti GCS atau juga dilakukan untuk konsultasi ke dokter, menerima advis dokter untuk melakukan pemasangan infus atau pemberian terapi lain, gitu, Pak? Iya, oke. Oke, dan kemudian dan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang lain seperti laboratorium atau kalau perlu dilakukan foto X-ray gitu, Pak. Iya. Oke, gini ya teman-teman. Ketika Anda menjelaskan ya tentang pertanyaan itu, mereka ingin tahu, usernya ingin tahu, they want to know your level of knowledge ya, medical knowledge, and then your English juga seperti itu. Jadi misalnya untuk tadi ya Pak Dodi ditanya tentang bagaimana memanage patient with bagaimana manage patient dengan trauma atau kecelakaan gitu. Jadi saat ini Anda harus menjelaskan, menonjolkan tingkat pengetahuan Anda. Jadi seperti tadi yang Anda sebutkan, nanti setelah ini kita nunggu advis dokter. Advis dokternya apa? Kalau Anda tahu, ceritakan aja langsung, nggak usah nunggu-nunggu kayak gitu. Kontennya nggak seperti itu. Oke ya, jadi saya akan melakukan pengkajian secara cepat ABCD kayak gitu. Saya akan stop bleeding ya kalau ada bleeding. Kemudian kalau yang sudah life threatening condition udah ditangani, saya akan melakukan ngecek vital sign kayak gitu ya, vital sign. Kemudian ya saya akan biasanya prosedur kami akan memberikan memasang infus yang besar 2 kayak gitu. Oke. Kemudian saya akan mengkaji biasanya pasiennya sakit juga ya, mungkin bisa memberikan obat seperti itu. Oke. Kemudian saya juga ABCD tadi udah, kemudian yang disability ya, biasanya pasien dengan trauma itu ada kemungkinan head injury, maka kita akan cek ya level of conscience using Glasgow Coma Scale seperti itu. Oke. Kemudian kita juga sebagai perawat akan menyiapkan ya pemeriksaan laborat, kemungkinan untuk operasi dan juga imaging diagnostik ya, seperti atau X-ray, kita akan mempersiapkan seperti itu. Nah itu aja. Kayak gitu. Nah untuk di IR mereka bertanya juga tentang how do you assess the patient with head injury. How do you use Glasgow Coma Scale juga seperti itu, ada seperti itu. Gitu ya? Ya Pak. Jadi kita harus menjelaskan secara rinci pengertian dari GCS itu tadi ya Pak, mungkin gitu. Enggak menjelaskan. Kalau ditanya aja. Oh gitu. Jadi kalau ada pasien cedera kepala, kita mengkajinya menggunakan apa gitu Pak, mungkin gitu. Ya, disebutkan ya itu untuk menunjukkan bahwa Anda tahu, Anda pintar gitu loh. Anda punya ide, Anda punya pengetahuan kayak gitu maksud saya. Tapi jangan dijelaskan secara detail dulu. Ditunggu aja. Oke, gimana sih caranya menggunakan GCS? Nah, baru dijelaskan. Jadi ngirit. Nggak tanya, nggak usah dijawab gitu ya Pak itu ya? Iya, seperti itu. Untuk misal waktu ditanya itu Pak, di UGD tadi kita jelaskan misal menangani pasien kecelakaan, apa menceritakan beberapa kasus, apa cukup kecelakaan gitu aja Pak? Ya, tadi kan saya sebutkan ya. Kita harus mempersiapkan 3 atau 4 kasus yang biasa Anda tangani kayak gitu. Jadi mulai sekarang Anda bisa belajar tentang trauma, chest pain, stroke atau apalagi yang biasa Anda tangani lah di situ. Jadi nanti kalau ditanya tahu prosedur manajemen trauma, manajemen chest pain dan lain-lain. Gitu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Dodi. Sama-sama Pak. Ya, udah Pak. Sekarang
siapa ya? 1, 2, 3, Mbak Dewi Sartika. Iya Pak, halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam. Please on camera. I think the problem about my system because already I turned on my camera. You Something cannot. problem in my system. Ya, oke, no problem. Oke, ya. Mbak Dewi kerja di mana? Ini baru-baru kerja di Saudi, tapi udah mau pulang tanggal 31. Iya, perawat? Bidan, D3 bidan, Pak. Bidan, oke. Jadi udah daftar di MOH Kuwait? Sisa upload dokumen, insya Allah hari ini. Oke, jadi kemungkinannya memilih di maternity department, gitu kan? Iya, tapi kalau bisa out department, outpatient Maternity. department. Oke, ya kita jadi pura-pura. Jadi di Kuwait itu ada rumah sakit yang besar, maternity hospital, perlu banyak bidan ya. Jadi saya sebagai user dari maternity hospital. Oke, ya. Oke, welcome for the interview today ya. We have big hospital ya, maternity hospital. Berapa Pak kapasitasnya, Mas Tikno? Kapan mau buka? Untuk kapasitas yang maternity Ya. sekitar 1.500 bed lah. Wah, itu kan besar sekali. Jadi ya teman-teman bidan ya semangat, oke ya. Jadi semua bidan yang mendaftar akan diterima, ya. Tapi tetap belajar, siapkan dengan baik, jangan memalukan orang Indonesia, bidan Indonesia. Oke, ya welcome for the interview today. We are from maternity department atau maternity hospital. We have very big hospital with 1,500 capacity, so we need 4 Indonesian midwife, ya. Okay, welcome for the interview, Mbak Dewi. Please introduce yourself. Okay, good morning, sir. Not morning, good afternoon, sir. Let me introduce myself. My name is Dewi Sartika. You can call me Dewi. I'm from Sulawesi in Indonesia. I'm 25 years old now. I am a diploma midwifery. And I have experience more than 5 years, 4 years in Indonesia and 1 year in the Middle East. And then I have active local license. Thank you. Oke, ya teman-teman, bahasa Inggrisnya udah bagus. Cuma ketika menjelaskan tentang pengalaman kerjanya itu ya, tadi ya banyak yang salah ya. I have 5 years experience in Indonesia. Ngapain di Indonesia? Nggak jelas banget kan? Spesifik. Nggak spesifik, oke ya. So please be specific, oke ya. Oke, anyway, saya akan bertanya, oke. Kita ulang lagi ya. Tadi introduction-nya udah oke ya. Oke, please tell me more about your experience. Okay, I have experience 4 years in Indonesia in the public medical center, in the maternity room and antenatal care room. For the 1 year in the Middle East, I have 4 months experience in the clinic, dermatology clinic, and more than 1 year I have experience from in the hospital, Dalla Hospital Namar in the Riyadh, especially in the outpatient department. Oke, ya. Mbak Dewi kan ngelamar di maternity. Jadi pengalaman yang perlu dijelaskan, ditekankan itu yang mana? Yang dermatologi atau yang kebidanan? Kebidanan. Nah, kayak gitu ya. Jadi poinnya itu. Jadi so you have to emphasize the midwifery experience. You have to tell the relevant experience related to midwifery. Okay? Okay. So no need to tell about the experience in the dermatology? You can say, but just tell how many years only. Okay. Oke, tapi Anda harus jelaskan more detail tentang pengalaman di apa?
di maternity, kerjanya apa, bisa juga you can tell your duty and responsibility during working in maternity department, atau you can tell what kind of cases do you have, ya, you handle in maternity department. Mereka akan bertanya tentang itu. Oke? Oke. Now again, ya, kita untuk latihan, please tell me your experience. Okay. The last experience 1 year in the Dalla Hospital outpatient department in the pediatric. So how I handle the patient, like you call ini I explain about my duty, sir, or how? Kok pediatrik? Mbaknya kan di maternity. Iya, tapi the last experience in the outpatient department in the pediatric 1 year in the case di Arab. Oke. Teman-teman ya, tim ya, ini ketika Anda ditanya, Anda itu user itu memilih berdasarkan CV Anda, kualifikasi Anda. Anda udah cocok di bangsal kebidanan, ya. Kemudian Anda dipanggil di kebidanan, pengalaman Anda juga di kebidanan. Ya udah, jelaskan yang lebih banyak tentang kebidanan itu. How to the tipsnya, oke, ya, you have to emphasize the related experience aja. Jadi Anda harus menjelaskan lebih banyak tentang kebidanan Anda, kayak gitu aja. Jadi misalnya saya punya total pengalaman tadi 5 tahun, kayak gitu ya, atau 10 tahun, di Indonesia di poliklinik atau di pediatrik 1 tahun, ya kemudian kemudian bilang saya sangat senang dapat panggilan di kebidanan. Itu tip ya. Oke, I'm very excited to work in maternity department in Ministry of Health of Kuwait because I have experience in maternity department. Setelah itu, in maternity department my duty and responsibility, okay, you can tell blah blah blah, or you can say during my work in maternity department I handle patient apa aja, seperti itu. Itu aja. Yang pediatrik, yang dermatologi cukup disebutkan tahunnya aja. Gitu. Okay. You get my point? Yes, sorry sir, I'm confused. Iya, oke. Sekarang saya tanya gini, untuk memfokuskan. Oke, please tell me your experience in maternity department. Okay, when I working in the maternity room, during duty, like you identify patient. When the patient coming in your room, you doing check vital sign, and then doing examination. Yeah. What kind of cases do you have? Like preeclampsia. Okay. Apalagi? So if you have a case, okay, a preeclampsia and what again? Do you have any experience helping, assisting patient with normal delivery? Yes, more. Okay. Do you have It's experience? not more. Do you have experience helping patient with preeclampsia? Yes, V. Do you have experience hyperemesis gravidarum? Yes, V. Iya kan, banyak kan? Iya. Do you have any experience with PROM, ya? Premature rupture of membrane? Yes. Iya, oke. Apalagi? Nah, itu Anda bisa sebutkan seperti itu. Itu yang ditanyakan kemarin itu di teman-teman yang di maternity department. Mereka ditanya tentang bagaimana memanage PROM, ya, premature rupture of membrane. Bagaimana mereka ditanya tentang how to manage patient with PPH, ya, postpartum hemorrhagic. How do you manage patient with normal delivery? What is your role, seperti itu? What is the stage of the delivery process, seperti itu? Nah, itu Anda bisa jelaskan
kasusnya yang seperti yang Anda paham. Oke. Jadi saya cukup sebutkan setiap kasus, Iya, nggak kasusnya. perlu Jadi ketika Anda penanganannya. sebagai bidan, oke, I have 5 years experience in hospital, in maternity department. The cases I handle are I'm familiar with preeclampsia, hyperemesis gravidarum. Also I have experience assisted normal delivery dan lain-lain seperti itu. Itu aja sebagai untuk bidan. Oke, sir. Oke. Ya, oke. Sekarang kita menuju. Oke, can you repeat now? Anda praktikan coba yang saran dari saya. Okay, I have experience in the maternity room when I am doing duty. I familiar the case about the like preeclampsia, hyperemesis gravidarum. What else? Hemorrhage and Oke, ya. hyperemesis. Ya, Yes, latihan nanti, like oke that. ya. Jadi itu seperti itu. Oke, now I will ask, can you tell me how do you manage taking care patient with hyperemesis gravidarum? Okay, you just give the education for the mother, not eat more something smell from the food, and then take medication from the midwife and take a rest. Don't too much stress. You must to handle your stress about your pregnancy, and then doing routine checkup in the clinic or the medical center. Okay, now you are in medical center, okay, and then patient pregnant ladies for the first trimester, and then complaining, vomiting, and nausea, and feel weak. You are on duty. How do you manage this patient? Coba. Okay, the first patient coming, you must to doing identify patient and then check vital sign, doing examination, and then doing IV cannula, give IV cannula, and check every 3 hours for the vital sign. Okay. And don't forget to asking about the complaint the patient. Oke, itu di situ tidak tergambar peran Anda sebagai bidan. Jadi Anda harus what is your role there? Seperti itu ya. Jadi ya, kalau ditanya seperti itu juga ditanyakan ya kemarin di hyperemesis gravidarum ya. Jadi oke, ya from the beginning, how to manage patient with hyperemesis gravidarum. Oke. I will check the vital sign, I will ask the chief complaint, main complaint ya, and general condition. Oke. Kemudian kalau itu kan I will ask the ya in general berarti Anda kan bisa I will ask the gestational period ya. How old, what is the age of the pregnancy, kemudian Oke, kalau pasiennya bilang muntah-muntah, maka Anda, ya kita fokus ke situ. Hyperemesis gravidarum kan muntah-muntah. Oke. Kemungkinan apa? So, I will assess ya sebagai bidan, oke. How many times? How many time, and then how is your food, kayak gitu, oke. And then I will ask, assess, is there any sign of dehydration? Iya nggak? Oh, iya. Yeah, okay. How is your food? If I cannot eat anything for this week. It's small food and then vomiting. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Oke. So I will advise. Jadi tunjukkan kemampuan Anda dulu. Oke. For the patient with hyperemesis gravidarum. Oke. I will advise the patient ya to eat small amount but frequent ya seperti itu. Oke. Yeah. Kemudian I will apalagi, untuk menunjukkan tentang pengetahuan Anda, biasanya dokter memberikan apa, obat apa? Usually dokter will give ORS ya, or dokter will give antiemetic ya, ondansetron or vitamin basic, Vitamin basic, and then if are not improved, if the patient look very weak, so I will admit the patient, and doctor usually will
will insert the IV line for rehydration seperti itu. Iya nggak? Kayak gini seperti itu. Iya nggak? Udah terbayang. Kira-kira pertanyaannya seperti itu, Mbak? Iya, Pak. Ya, oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Atau ada mau menambahkan teman-teman yang lain ya, silakan. Imam, ini suaranya double, Pak. Mantul. Mungkin Iya, double. mantul. Iya ya. Halo, tes. Sekarang udah enggak? It's clear now. Sudah. Clear, Pak. Mampet hidungnya, Pak. Oke, Mbak Bidan, Mbak Dewi Sartika ya. Jadi prepare ya untuk Mbak Bidan ya, siapkan Mas. Mereka banyak yang bertanya tentang normal delivery process ya. What stage, Apgar score ya. Seperti itu ya. Kemudian Bidan biasanya juga ditanya atau dipanggil di NICU ya, dipicu NICU ya, karena itu berhubungan dengan bayi. Mereka ditanya tentang jaundice, juga ditanya seperti itu ya. Kekuningan bayi, kekuningan itu seperti apa, kemudian indikasi pasien harus dibawa ke NICU itu apa gitu. Meconium aspiration syndrome, necrotic enterocolitis seperti itu juga. Itu ditanyain ya. Jadi kira-kira untuk bidan seperti itu. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Siapa lagi? Nomor 4, Mbak Yuni. Ada Mbak Yuni, masih ada. Ada Pak. Ya, Mbak Yuni, kerja di mana? Mendaftar ke mana? Oh, sekarang lagi nggak kerja, Pak. Ya. Daftarnya aku kebetulan bidan. Oh, bidan lagi. Oke. Ya, oke. Bidan satu lagi nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi ke maternity department. Ya. Oke. Ya, oke. Kita mulai. Oke, welcome for the interview today. Please introduce yourself. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wahyuni Arpalina, but you can call me Yuni. I'm from Indonesia. I have three year experience, but 1 year I done before I have a degree, and then 2 year I have experience in hospital in the perinatology itu apa ya? Ya, perinatology. Yeah. Perinatology room, and then 1 year I'm work in midwife clinic. Yeah. Oke. Yeah. Yes, that's it. Ya, tadi pengalamannya harus jelas ya. Tadi berapa tahun, di mana total experience itu juga harus disebutkan seperti itu ya. Oke, my total experience di mana berapa tahun, and then you make it detail di mana berapa tahun gitu. Oke. Kemudian what kind of cases do you have? Oke. In perinatology. Okay. Perinatology. Okay. Can you tell me what kind of cases do you have there? I have people like take care of baby with high BBLR itu apa ya, Pak? Low body weight. Yeah, low body weight, and then RDS, and then is baby is not normal. It's coming to my room. It's perinatology. Oke ya, teman-teman harus spesifik ya kalau ditanya what kind of cases ya. Itu seperti RDS, oke. Meconium aspiration syndrome, ada nggak seperti itu? Yes. Ya, oke. Jadi Anda bisa sebutkan seperti itu. Oke. Untuk singkat waktunya, saya akan, karena Anda menyebutkan tentang itu, saya akan bertanya tentang respiratory distress syndrome. How do you manage patient with respiratory distress syndrome in perinatology ward?
we sometimes this patient we check a lab and then we kasih tahu dokter itu apa ya Pak? Inform dokter. Yeah, we collaboration with doctor, pediatric doctor, and then we use sometimes CPAP or give the oxygen to the baby. Ya. Iya. Udah gitu doang. Iya, sebenarnya kasih ada obat sih yang diorder sama dokternya, cuman lupa apa namanya. Lupa. Oke. Ya, teman-teman ya harus menjawab yang bagus, yang urut terstruktur gitu ya. Oke. Tadi langsung tiba-tiba diperiksa labnya. Emang sebagai bidan kan harus ngecek. Tadi kasih oksigen, kasih sipap, ngapain? Oksigen saturasinya berapa? Respiratory rate-nya berapa? Iya kan? Iya. Jadi benar. harus ngecek. Don't forget to check the vital sign. Oke. Iya. Yeah, so for how to manage patient with respiratory distress syndrome, so yeah, I will check the vital sign, especially the respiratory rate and oxygen saturation. Biasanya with respiratory distress syndrome patient very low oxygen saturation. So immediately we give oxygen or we'll use sometime CPAP or whatever you can mention seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Oke. Ditanya obatnya. Misalnya Anda harus tahu ya. Biasanya pasien yang respiratory distress syndrome itu dikasih surfanta atau apa. Nah, kayak gitu. Apa lagi? Sebagai bidan, ya. Bidan. In the perinatal, sometimes we like merawat bayi yang hiperbilirubin juga, Pak. Masih ngomongnya itu. Oke. How do you manage patient with hyperbilirubin? Hiperbilirubin biasanya itu transfer dari ruangan rawat inap atau yang udah dari ibunya. Itu biasanya kita cek, lihat hasil labnya, kemudian juga vital sign, kemudian kita kolaborasi sama dokter, and then biasanya kita kasih dia fototerapi, itu sinar blue. Iya, setelah fototerapi, apalagi? After maybe kadang itu sampai 12 atau 24 jam, kemudian kita cek lagi bilirubinnya. Oke. Terus apa lagi? Setelah fisioterapi diapain lagi? Fisioterapi. Cek bilirubin lagi, Pak. Iya, bilirubinnya masih tinggi udah. Oh. Masih tetap tinggi. We continue. Oh, itu. Jangan lupa ini. Continue fisioterapi. Yes, continue fisioterapi. Oke, tetap tinggi. Terus apa lagi? Tinggi. How about? Oh, itu tadi itu ya. Bayinya dipasangin infus, kasih cairan. Don't forget about the cairan. Ya, oke. Iya. Terus apa lagi? Ya. Oke, kita pakai bahasa Indonesia nih. Oke, ya, teman-teman ya. Jadi kita siapkan ya untuk yang bidan ya, seperti RDS ya, yang di perinatologi ya, di kamar bayi ya, itu sering dan ditanyakan juga ya. So how do you manage patient with RDS? So you have to check vital sign, you check oxygen saturation, giving oxygen, and then give support, or if you don't have enough facility, we have to transfer to NICU department ya, kayak gitu. Mereka ditanya tentang CPAP, BiPAP, non-invasive CPAP atau seperti apa. And then they will ask also about the medication, surfactant. What is that? How do you manage? Seperti itu. Ya, kemudian itu tentang RDS. Kemudian yang bilirubin ya, hyperbilirubinemia atau jaundice ya, mereka bertanya how do you manage ya. Kemarin ya ada di sini barusan ditanya tentang ya how to manage patient with jaundice ya. So don't forget ya, we have to take the vital sign, we monitor, we review the hyperbilirubinemia by checking the laboratorium review, okay, and then
we put the baby in phototherapy, yeah, and then we give milk or rehydration, ya, harus ini ya, harus disebutkan, oke. For the rehydration seperti itu. And then we monitor again bilirubin still high or no, ya. If not, mereka juga akan bertanya tentang blood transfusion exchange. Pernah dengar nggak? Yeah. Ya, via umbilical lah. Itu ditanyakan juga seperti itu. Oke, ya. Apa itu ultra umbilical blood exchange? Pernah dengar ya? Pernah melakukan, punya pengalaman? Ya, seperti itu. Kalau masangnya itu, tapi kalau transfernya enggak sih, belum pernah. Ya, oke. Jadi sekitar itu, teman-teman yang bidan, be prepare for perinatologi, ya. Kamar bayi, NICU, PICU, dan maternity department. Oke, saya kira seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, coba ulangi lagi satu lagi. Apa? How do you manage patient with jaundice? Seperti yang saya jelaskan tadi. Jaundice itu apa, Pak? Jaundice, kekuningan, hyperbilirubinemia. Oh, hyperbilirubin. Hyperbilirubin. First of all, we check the laboratorium hasil laboratorium, and then we check vital sign, and then we give the therapy, blue therapy, and then we just put baby, give the baby with fluid. After we give the therapy until 12 or 24 hours, we check again the bilirubin. If the bilirubin low, we finish the therapy. But when bilirubin is still high, we continue. After continue, and then after that, maybe we check again. If still high, maybe we transfer baby to NICU or PICU. That's all right. Oke, thank you, Mbak Yuni. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih juga, Pak. Semoga bisa menjadi ada gambaran untuk teman-teman bidan ya. Oke. Kasus-kasus yang ditanyakan seperti itu, Apgar score juga jangan lupa ya. Oke, sekarang Mbak Mary. Ada nggak? Ada, Pak. Ya, mau latihan? Iya, Pak. Ya, please can you on kamera? Ya, Mbak Mary perawat atau bidan? Perawat, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, pengalaman kerja di mana? Mau milih kemana? Saya fresh graduate. Fresh graduate, oke. Kepengen kerja di mana? Di bangsal apa? Di inpatient. Apa? Inpatient room. Inpatient. Oke, di bangsal apa? Itu kan masih umum. Itu kan dirawat inap kayak gitu. Iya, Pak. Penyakit dalam, penyakit bedah, pediatrik. Ya. Mbaknya sambil ini ya membalas chat. Jadi untuk nanti pada saat interview pastikan tidak ada gangguan. Terus kamera itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jadi posisikan HP itu diam, jangan bergerak-gerak nanti. Nanti user kalau misalkan kurang berkenan itu bisa langsung di skip, dikeluarkan seperti itu ya. Ini informasi saja. Dan pada saat nanti menunggu interview silahkan on kamera, jangan memute atau menutup kamera. Ya, oke. Lanjut, Pak. Oke, ya. Oke. Welcome for the interview. Saya nggak tahu dari mana, nanti kita tanya. Oke, please introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for opportunities
given to me. My name is Mary Agustini. You can call me Mary. I am 24 years old. I am from Sumeneb, Madura, Indonesia. I am a nurse. I am graduate from Wiraraja University, Madura. Yeah, what is your qualification? Tadi Anda just nurse like that. Bachelor degree or diploma? Bachelor, Pak. Yeah, okay. Hanya bachelor degree in nursing. Okay, okay. Can you tell me your experience? Saya fresh graduate. Yeah, now you can answer. Yeah, no problem. Okay, can you tell me your experience? I have total experience 1 year in hospital in inpatient room. Katanya fresh graduate, belum pernah kerja. Kok punya total experience 1 year? Itu yang praktek. Nah, oke ya. Oke, ya. Jadi gimana? Oke, tell me. Ya, oke, tell me complete. What you will explain to me. Oke. Ketika user bertanya total Anda harus menjelaskan I'm fresh graduate, kemudian terusnya penjelasannya apa lagi? Kalau cuma ditanya yes, I'm fresh graduate, terus gimana? Aku mau tanya apa gitu kan. Jadi, oke. Coba ceritakan pengalaman Anda. Please tell me your experience. Oke. Mereka tanya gitu, mereka nggak tahu ini fresh graduate atau apalah, pura-pura gitu. Nah, jawaban Anda itu seperti apa? Seperti barusan, Pak. Iya, repeat again. I have total experience 1 year in hospital in inpatient room. Ya, di apa? Which department? Kasusnya apa? What kind of cases do you handle? Ya. Cases handle hypertension, anemia, diabetes mellitus, and others. Okay. Can you tell me what is diabetes mellitus? Okay. Can you tell me about hypertension? Hypertension is high blood pressure. High blood pressure 160 per 120 mmHg. Ya, oke. Teman-teman ya, untuk yang fresh graduate ini bagus untuk contoh gitu ya. Jadi Anda harus menyiapkan ya perkenalan atau ketika ditanya tentang pengalaman apa yang harus Anda jawab kayak gitu ya. Jadi Anda harus memastikan. Oke, kita sebentar lagi. Oke, where do you want to work in Kuwait? Which department do you want to work? In inpatient room. In inpatient room. In medical, surgical, pediatric, neonatus, perinatologi, OB/GYN, emergency room, OT, banyak sekali, harus spesifik. Okay, so you want to work anywhere? Are you ready to work anywhere? Are you ready to work in a medical ward? Oke, nggak apa-apa. Kita bahas tentang tip dan trik bagaimana untuk fresh graduate interview, gitu ya. Oke, jadi ini kasusnya bagus untuk contoh bahwa kita pastikan harus mempunyai dulu apa ya tujuan kita untuk misalnya mbaknya harus menentukan inpatient room itu general mbak, jadi apa mau di bangsal apa Anda harus menentukan di situ. Jadi nanti di situ Anda bisa menjelaskan alasannya apa. Misalnya saya pengen di emergency room, nanti mereka akan tanya, oh kamu fresh graduate ya. Kepengen di emergency room. Why do you want to work in emergency room? Punya alasan tertentu. Oh, saya minat sekali. Atau I want to work in OT department. Ya. Kemudian kenapa kamu pengen kerja di sana? Mereka akan tanya seperti itu. Jadi mereka nggak akan tanya tentang
pengalaman Anda di mana gitu. Itu salah satu tipsnya. Jadi mulai sekarang harus dijelaskan spesifik di bangsal mana. Nanti Anda punya reasoning yang bagus, yang pas, gitu ya. Oke ya. Kenapa Anda pilih di penyakit dalam? Kenapa Anda pilih di kamar bayi? Kenapa Anda milih di OT atau seperti itu? Itu satu. Oke. Yang kedua, Anda bisa ya teman-teman yang fresh graduate bisa menjelaskan ketika ditanya pengalaman atau Anda udah memilih tertentu ya, misalnya di emergency room. Oke, kenapa Anda milih emergency room? Maka Anda harus punya ya, Anda kan punya apa ya, nursing profession itu loh, ya kan, 1 tahun. Ya enggak? Nah, ketika praktek keperawatan itu juga bisa sebagai pengalaman. Oh ya, saya tertarik dengan emergency room, saya senang sekali gitu ya. Karena di emergency room kita harus kerja cepat dan menolong pasien yang life threatening condition seperti itu, ya. Jadi saya tertarik di situ, ada tantangan di situ, there is like a challenge, ya seperti itu. Itu bisa. Jadi sekarang Mbak Mary harus menentukan di bangsal apa dulu. Jadi nanti punya alasan yang tepat. Oke, misalnya Mbak dijawab, where do you want to work? Inpatient department. Oke, why do you want to work inpatient department? Alasannya apa? Can you tell me? Iya. Oke, ya masih bingung gitu ya. Oke, Sambil nyontek. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi ini bagus juga untuk kasus ya. Ya, jadi teman-teman, oke, untuk yang fresh graduate, kemudian baru lulus, memang boleh mendaftar di mana? Di MOH. Anda harus spesifik, ya saya ulangi lagi, milihnya di mana, mereka akan tanya, why do you like this OT, like this one. Kemudian Anda akan gampang membuat alasan seperti itu. Kemudian Anda bisa menjelaskan tentang prestasi akademik Anda, oke ya. Saya waktu di kuliah saya juara 1, gitu. Oke. Prestasi apa aja di situ juga bisa disebutkan. Oke. Kalau Anda udah memilih, ya misalnya, oke lah. Sekarang misalnya saya dari emergency department karena saya tertarik dengan CV Anda. Oke. Do you want to work? What do you think if I will accept you to work in emergency department? Ya, gimana? You want to work in ER with us? Gimana jawabnya? Kurang paham saya, Pak. Oke, sekarang Anda diterima. Oke, sekarang Anda masih bingung itu ya. Oke, karena di Kuwait itu butuh perawat emergency room banyak. Oke, oke lah. Anda saya akan terima di emergency room. Oke, Anda mau? Saya mau, Pak. Nah, mau ya. Jawabannya ini kurang pas ya. Kurang lengkap. Anda kan nggak punya pengalaman. Gimana? Apakah Anda punya pengalaman di ER? Belum. Belum. Oke, jawab. Iya, tapi saya tertarik Anda untuk kerja di emergency room. Oke. Berikan alasan why should I hire you? Bagaimana? Kenapa saya yakin bahwa Anda adalah kandidat yang cocok untuk di emergency room? Alasannya apa? Kenapa Anda mau? Kan waktu praktek sudah di rumah di kan ada orang kena bencana kita nyumbang sih. Ya, oke ya. Jadi ketika Anda tertarik, user udah tertarik, itu ada pintu masuknya seperti Mas ya, Mbak Mary ya. Fresh graduate, kemudian belum punya pengalaman. Atau kena banjir. Nah, kita nyumbang berapa gitu. Mana ini yang banjir? Sudah dimut, Pak. Oke ya. Jadi gini, Pak. Ketika user menawarkan bahwa itu kesempatan Mas, oke, Anda akan saya terima di emergency room. Kamu mau? Jawabannya nggak cukup seperti itu. Oke, ya, yes, I am ready. Even though I don't have any experience, but I am ready to work in ER department. Ya, I want to get new experience. I want to gain new experience. I want to expose myself in other department. Seperti itu bisa. Kemudian untuk menunjukkan bahwa Anda antusias, oke. I am fast learner. Saya suka belajar. Saya kalau diajarin cepat ngerti. I'm ready to get any assignment.
Okay, I'm ready to. I'm open-minded. Ya, oke. Ready to get any assignment from the preceptor, seperti itu. Nah, itu jawabannya harus seperti itu. Jadi ketika ditanya, would you like to work with us in emergency department? Yes, not enough. Mereka ingin justifikasi bahwa Anda benar-benar ingin. Oke, yes sir, I'm ready to work anywhere. Ya, I'm very excited in emergency department. This is new challenge. Ini pengalaman baru, tantangan baru. Ya, I like it. Yes, I agree. I will study from now. Gimana kalau mereka menjawab? Oke. Welcome to Kuwait. Please prepare your document. Itu ya. Dapat gambaran, teman-teman? Oke, terima kasih Mbak Mary ya. Latihan, jadi nanti kita bisa, udah ada gambaran untuk teman-teman yang nggak punya pengalaman. Anda bisa ketika ditanya pengalaman, Anda bisa menjelaskan pengalaman ketika praktek. Kenapa Anda memilih departemen itu? Kemudian ketika ditawarkan, Anda harus meyakinkan mereka bahwa Anda benar-benar antusias untuk belajar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang mana yang laki-laki? Mas Angga. Ya, ada? Angga? Wabarakatuh. Halo? Ya, can you on kamera? Ya, sudah. Sudah bisa dengar, Pak, suara saya? Ya, sudah. Ya. Mas Angga udah daftar? Nah, ini saya kemarin sudah submit, cuma beberapa file itu setelah ikut Zoom meeting kemarin ada beberapa yang Ya, oke. keliru, Pak. Jadi, ya. Jadi bisa kan nanti problem. di submit lagi, Pak, dokumennya? Ya, bisa. Oke. Minat di mana? Pengalaman kerja di mana? Kemudian kepengen kerja di bagian apa? Oh, saya ex-Saudi sebenarnya, Pak. Jadi ex-Saudi kemarin di Dr. Sulaiman Al-Habib di Emergency Department. Iya, oke. Atau mungkin Mas Jadi ini sudah selesai kontraknya. Ya. Oke, Mas Tikno mau apa? Silakan tadi yang bermasalah bisa konsultasi sama Mas Tikno sebentar ya. Saya break Pak sebentar. Tikno. Oh ya. ya. Apa tadi itu yang kurang atau gimana? Baiknya gimana sama Pak Tikno? Oke, gimana Mas? Ya, jadi masalahnya di mana Mas saat upload berkas? Kemarin saya yang ijazah SMA itu belum saya translate, Pak. Cuman saya sudah upload. Jadi sampai sekarang belum menerima email. Kemungkinan 4 hari yang lalu. Jadi untuk email pertama sudah didapatkan, Mas ya? Belum ada, Pak. Jadi ketika submit itu kayak websitenya ini entah udah mengirim file dokumen saya atau belum, itu saya belum tahu. Terus saya cek di progress, itu juga nggak ada. Oke, jadi teman-teman itu pada saat submit itu akan tertera loading di sana. Pada saat loading selesai, silahkan kembali ke menu utama. Menu utama di sana ada menu view application. Jadi di sampingnya apply new job, di sampingnya ada view application. Jadi semua berkas-berkas teman-teman itu yang sudah terupload atau sudah sukses submit itu bisa dilihat di sana. Di sana itu akan tertera reference number sampai di akhir itu akan application under process atau application registered gitu. Nah, setelah di situ ada tandanya muncul di view application, itu pasti akan mendapatkan email secara langsung dalam waktu beberapa menit. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah 4 hari tidak mendapatkan email pertama, artinya Mas itu belum sukses. Jadi silakan buka apply new job-nya lagi, menu apply new job, silahkan lanjutkan yang belum. Misalkan untuk saat ini pastinya itu proses upload-nya diulangi lagi dengan sesuai tutorial yang sudah saya berikan di grup. Gitu ya.
Mas Angga gimana? Jelas? Coba Ya, Mas Angga cek ya nanti. jelas Pak. Ya. Ini saya cek, cuman ada yang kayak saya masukin data work experience sama universitas sebelumnya itu masih ada, cuman di dokumennya Ya, aja Pak yang sebelum. Berarti itu disubmit lagi nggak apa-apa ya Pak? Ya, berarti artinya itu Mas Angga saat kemarin 4 hari yang lalu itu belum sukses submit data. Jadi suksesnya submit data itu akan muncul reference number di view application dan langsung cek emailnya. Jadi itu email pertama yang berisi reference number dan Google Form, tapi Google Form itu tidak bisa dibuka. Selanjutnya, Mas Angga menunggu email kedua, teman-teman lain juga seperti itu. Bagi yang sukses submit, itu menunggu email ke-1 dan kedua. Dan untuk email keduanya itu bisa datang 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Jadi artinya dari email kedua itu adalah data-data teman-teman atau berkas-berkas teman-teman itu sudah diverifikasi oleh MOH. Dan akan muncul email kedua yang isinya Google Form. Dan teman-teman wajib mengisi itu untuk follow up interview. Jadi di sana akan tertera selain data-data tambahan, di sana ada pilihan-pilihan dan experience di sana. Jadi pilihan-pilihan interview teman-teman ada di sana semua. Jadi teman-teman berhak memilih interview di mana, di departemen apa. Jadi intinya untuk interview nanti, jadwal interview nanti teman-teman mengisinya di Microsoft Form yang ada di email kedua. Begitu. Terima kasih Pak Imam. Ya, oke. Terima kasih. Oke ya, saya kira jelas ya. Oke, waktunya sebenarnya udah habis. Oke, satu lagi ya. Oke, Mas. Oke. Ya, welcome for the interview. Please introduce yourself. Ya, Mas Angga. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf sinyalnya agak hilang-hilang. Ya, terima kasih banyak Pak. Nanti saya coba untuk registernya. Nggak nyambung. Udah. Atau udah? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah nyambung. Agak sulit. Mau lanjut latihan? Enggak. Oke, kalau enggak ya. Karena waktunya udah habis ya. Kita lain kali aja. Oke. Ya. Terima kasih untuk teman-teman ya yang suara saya dengar Pak Tigno. Double suaranya Pak Imam. Double. Ini kayaknya berat apa ya kalau Halo tes. Ya, double tapi jelas nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya kira untuk latihan hari ini cukup. Tadi udah beberapa, ada 2 bidang. Kemudian soalnya juga udah bervariasi ya. Ada yang dari emergency, ada di perinatologi, kemudian di kebidanan juga, kemudian perawat, kemudian ada juga tentang fresh graduate. Jadi saya kira udah mewakili teman-teman ya. Nanti kita bisa lanjutkan di minggu depan ya. Bagi teman-teman yang ingin ya belajar intensif nanti akan bagaimana mendaftarnya akan di-share sama Mas Tigno ya di grup ya WA. Silakan. Sudah ada 10 orang yang akan mulai hari Senin kelas siang ya. Jadi kelasnya jam 2 sampai jam 4 ya. Grup 20, saya sudah melatih 20 grup ya. Dari pertama sejak mungkin udah berapa bulan ya? Udah hampir 1 tahun ya. Jadi udah ada 20 grup ya. Kemudian juga udah banyak teman-teman yang tadinya belum bisa atau bahasa Inggrisnya masih 0, kemudian kita belajar, kemudian mengikuti arahan dari saya, udah terbukti banyak yang lulus ya, banyak, dan sebagian udah ada yang nyampe di Kuwait kayak gitu ya. Jadi silakan nanti bisa menghubungi saya atau silakan save nomor saya
Teman-teman juga yang nggak mau mendaftar nggak masalah. Saya konsultasi tentang masalah keperawatan, tentang prometrik, atau tentang mau milih yang mana juga nggak apa-apa seperti itu. Bagi teman yang mau yang intensif, silakan nanti ada selebaran yang akan dipasang sama Pak Tikno. Gitu aja, Mas Tikno, Mbak Eka. Saya kira terima kasih ya, karena saya juga ini hidungnya mampet banget ini, lama-lama mampet. Terima kasih, Terima kasih, Pak. terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat ya, teman-teman yang sedang menunggu atau yang mendaftar belum selesai, silakan dilanjutkan. Insya Allah teman-teman yang ikutan hari ini bisa diterima semuanya di Kuwait ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Imam ya atas waktunya, atas bimbingannya semuanya untuk teman-teman semua. Latihan praktis interview hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya seksama ya mendengarkan dan menjadikan pelajaran buat teman-teman semua ya. Jadi ilmu tersendiri buat teman-teman semua. Sebelum ditutup, Mas Tikno ada yang mau disampaikan? Ya, intinya sekali lagi teman-teman silahkan secepatnya mendaftar sesuai dengan tutorial yang kami sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan seputar nanti pada saat mendaftar, ada kesalahan pada saat mendaftar, tidak bisa submit dan lain sebagainya, bisa japri saya atau bisa langsung di-share di grup seperti itu. Jadi teman-teman yang lain bisa melihatnya seperti itu. Jadi untuk nanti proses interview, silahkan cepat-cepat teman-teman mendaftar agar mendapatkan email kedua. Jangan sampai teman-teman itu jatahnya teman-teman itu diambil dari teman-teman dari negara lain. Jadi secepatnya mendaftar, secepatnya mendapat email kedua, cepatnya masuk ke grup interview yang sudah kami berikan. Di sana akan ada proses interview, kita akan belajar bersama-sama dengan teman-teman yang sedang berproses di interview. Jadi tahu bagaimana nanti senjata yang akan kita kita berikan pada saat nanti interview lagi. Mungkin cukup itu Mbak Eka. Terima kasih. Terima kasih Mas Tikno yang sudah mensupport juga buat teman-teman semua ya. Ingat ya, kalian tidak sendiri di sini ya. Kami insya Allah tetap mendampingi, mengarahkan hingga kalian sukses bisa menginjakkan kaki ke Kuwait ya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan kami, terutama Mas Imam, menjadi inspirasi tersendiri dan motivasi tersendiri ya, meskipun tadi masih merasa kurang atau banyak hal yang harus dipelajarin, banyak hal yang harus ditingkatkan. Kuncinya niatnya harus ditingkatkan ya, niatnya harus benar-benar bulat ya, maksudnya niatnya kalau udah niatnya pengen pergi ke Kuwait, pasti usahanya akan apapun akan dilakukan ya. Jadi niat adalah yang utama. Jadi kalau misalnya benar-benar niat pengen going abroad, pasti apapun akan dilakukan. Mau interview lewat les intensif ataupun praktis sendiri atau hal-hal yang lainnya ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat semuanya ya. Jangan lemah ya. Tetap menjadikan motivasi ya pertemuan hari ini yang belum lancar, insya Allah akan jadi lancar seperti yang kata Pak Imam sampaikan, yang zero praktis Inggris, alhamdulillah juga sudah nyampe di Kuwait. Jadi semangat ya teman-teman semuanya ya, insya Allah ketemu lagi di kelas berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya akhiri sekian ya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mas Imam cepat sehat ya Mas Imam ya, selamat bertugas Mas Imam ya. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Imam ya. Sehat selalu. Nah, terima kasih semua yang sudah join hari ini ya. Pokoknya semangat semuanya. Segera mendaftar ya. Pokoknya harus semangat. Mungkin kalau yang close bisa dari